Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila kelas 34 Institut Teknologi 10 November akan memberikan video penjelasan dan pemaparan mengenai hasil penelitian dan diskusi kami mengenai politik dinasti yang dianalisis berdasarkan etika politiknya. Saya, Alfred Toledinova, sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wasista Toyib. Kemudian ada saya sendiri, Alfred Toledinova. Perkenalkan, nama saya Aktara Sindria Wijaya dari Teknik Informatika 2021 dengan NRP 5252111 di K9. Perkenalkan, nama saya Budi Khalil Fajri dengan RRP 50252112227. Perkenalkan, nama saya Cindy Feda Kamiswara dengan NRP 50012111091. Perkenalkan, nama saya Mustafa Aljawi dengan RP 50012111046. Nama saya Muhammad Zikri Ramadan dengan NRP 50252111085 dari Prodi Teknik Informatika. Kemudian ada Nike Eka Rahmawati dengan NRP 50012111127. Dan terakhir, saya Sabita Ramadhani dari Teknik Informatika dengan NRP 50252111130. mengenai penjelasannya, pertama akan dibawakan oleh Kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni latar belakang dan outline penelitian. Terdapat 6 faktor latar belakang pada politik dinasti. Yang pertama ada pemilu secara demokrasi, yang kedua ada hubungan, yang ketiga ada tingkat pendidikan politik yang rendah, yang keempat ada pemimpin dengan pengaruh yang besar, yang kelima ada turunnya substansi dan fondasi etika, dan yang terakhir cita-cita negara tidak terrealisasikan. Maksud dari keenam latar belakang tersebut yakni di Indonesia sistem pemilihan pemimpin pemerintahan dilakukan dengan demokrasi melalui sistem pemilu. Tak jarang kita mendengar bahwa satu calon kandidat memiliki hubungan erat dengan calon kandidat yang lain ataupun dengan calon kandidat sebelumnya. Fenomena tersebut disebut dengan politik dinasti. Adapun politik dinasti ini berdampak pada banyaknya pemimpin lokal yang menjadi politisi dengan pengaruh besar di Indonesia, sehingga membuat semua keluarga, baik istri maupun anak, berbondong-bondong terlibat dalam sistem pemerintahan ini. Politik dinasti yang terdapat pada masyarakat dengan pendidikan yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, serta pelembagaan politik yang belum mantap dapat berarti negatif hingga menurunkan substansi dan fondasi etika dari suatu pemilihan umum yang ada di Indonesia. Kemudian, dengan adanya politik dinasti ini membuat orang yang tidak berkompeten bisa saja memiliki kekuasaan. Tetapi hal sebaliknya bisa saja terjadi, di mana orang yang berkompeten menjadi diabaikan karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, politik dinasti ini membuat cita-cita kenegaraan Indonesia menjadi tidak terrealisasikan karena adanya pemimpin ataupun pejabat negara yang tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis kepada politik dinasti yang ada di Indonesia. Apakah politik dinasti tersebut menurunkan atau bahkan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan yang ada di Indonesia? Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian politik dinasti. Jadi pengertian politik dinasti adalah sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.
Tujuan untuk memperoleh kekuasaan itu agar kekuasaannya tidak berpindah tangan dari pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaannya kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Nah, politik dinasti di Indonesia ini menyebabkan lemahnya fungsi kontrol terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah dan kerabat mereka, sehingga berpengaruh pada etika politik yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu pengertian etika politik. Etika adalah sesuatu yang berkenaan dengan akhlak, di mana nilai dalam mengenai sesuatu yang baik dan yang buruk. Ada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, nilai tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Etika politik adalah suatu praktik melakukan penilaian etis atas suatu tindakan politik. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara. Etika politik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Etika politik sendiri memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang damai didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Di sebuah negara yang demokratis, dimensi tujuan dari etika politik mewajibkan pemerintah untuk menaruh perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang damai. Dimensi sarana memungkinkan untuk tercapainya tujuan. Sarana meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan juga mendasari institusi-institusi politik. Aspek moral pada dimensi sarana terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritik legitimasi keputusan, institusi, hingga praktik politik yang berlaku dan dilaksanakan. Dimensi aksi politik adalah tindakan dari pemegang kekuasaan dalam menentukan dan melakukan kegiatan berpolitik. Artinya dimensi ini sepenuhnya dipegang oleh cara berpikir para politisi, dan etika dari masing-masing politisi lah yang menentukan suatu aksi rasional atau tidak rasional. Di sini kita akan menggunakan studi literatur dalam metode penelitian tugas kami, di mana analisis tersebut hanya membutuhkan beberapa pustaka sebagai pendukung dalam sebuah riset atau penelitian. Di sini kami menggunakannya untuk analisis politik dinasti dari sudut pandang etika. Studi literatur ini digunakan untuk memberikan inspirasi dalam pengumpulan data sekunder. Data sekunder sendiri itu apa sih? Data sekunder sendiri adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Contohnya seperti buku, jurnal, serta sumber lain yang mendukung. Data sekunder ini digunakan untuk mencari teori-teori yang relevan yang nantinya akan menjadi rujukan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada elit politik, kedua kepercayaan masyarakat yang menurun, tatanan politik tidak sehat, dinasti politik secara harfiah dan akar feodalisme dan tradisi monarki. Kita dapat mengetahui bahwa politik dinasti dalam dunia politik modern dapat dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah, sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Praktek politik dinasti dapat ditemui di berbagai negara di dunia, tidak hanya di Indonesia. Contohnya pada negara Amerika Serikat terdapat keluarga Kennedy, kemudian di India terdapat keluarga Nehru Gandhi, dan masih banyak lagi contoh dinasti politik dalam berbagai negara di dunia ini. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Secara umum, bila dianalisis dari segi etika, politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh elit politik. Jika seorang elit politik maju dengan mengandalkan politik dinastinya dan dengan mengesampingkan etika sosial, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus merosot dan rakyat akan menilai ternyata bangsa Indonesia, di zaman reformasi dibangun dengan sistem nepotisme. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tidak sehat. Hal tersebut memang tidak dilarang oleh undang-undang, tapi dinilai tidak sesuai dengan etika yang berlaku. Secara harfiah, politik dinasti dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarganya. Maraknya praktik politik dinasti ini menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di tanah air yang belum banyak berubah. Saat ini, politik dinasti tengah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia.
Dan praktik semacam ini harus kita hentikan, karena berpotensi kuat menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Politik dinasti telah ada dan telah berlangsung di Indonesia sejak zaman dahulu, sejak zaman Bung Karno berkuasa. Meskipun politik dinasti tidak melanggar peraturan berdemokrasi dalam praktiknya, namun politik dinasti menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja. Hasil penilaian kami selanjutnya adalah politik dinasti terhadap Indonesia, di mana politik dinasti sangatlah berlawanan dengan paham yang ada di Indonesia, karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah untuk kepentingan pribadi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nama depan Indonesia adalah Republik, di mana Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Kata Republik dipilih bukan tanpa sebab, melainkan karena di dalamnya terdapat pendirian, cita-cita, dan etika. Sehingga secara sederhana, Republik bertentangan dengan politik dinasti, di mana jika politik dibangun dengan dasar atas hubungan keluarga, menimbulkan ketidakseimbangan antara faktor keluarga yang sifatnya pribadi bercampur dengan faktor masyarakat yang sifatnya umum dan menyeluruh. Sehingga tidak dapat dihindari bila politik dinasti selalu terjadi, di mana kepentingan keluarga selalu menjadi prioritas utama daripada kepentingan masyarakat. Selain itu, hubungan keseluruhan antara politik dinasti dan korupsi adalah ambigu, di mana tujuan politik dinasti untuk menginginkan suksesi dinasti atau biasa disebut dengan insentif pembangunan reputasi. Insentif ini menunjukkan bahwa anggota dinasti politik selama mereka menjabat akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan korupsi karena mereka ingin menciptakan reputasi yang positif bagi keluarga mereka. Selain itu, reputasi positif ini akan menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa keluarganya terjun ke politik untuk melayani kepentingan umum. Akibatnya, jika insentif ini kuat, kemungkinan dinasti politik dikaitkan dengan tingkat korupsi akan lebih rendah. Berikut merupakan jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan instansi 2004 hingga 2020 di Indonesia yang bersumber dari data KPK. Tahu dalam politik pasti akan muncul hal-hal negatif, antara lain dengan korupsi, kekuasaan, ketidakcerdasan, dan lain-lain. Nah, politik dinasti ini juga berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan negara. Karena negara yang menjalankan politik dinasti ini cenderung untuk memiliki akuntabilitas atau laporan keuangan yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Nah, bila dilihat dari sisi kemudahan keamanan, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai norma dan peraturan yang ada, sehingga laporan keuangan daerah itu berhasil mendapat opini wajar serta pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Nah, politik dinasti ini juga berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan melemahkan daya saing pemilu. Nah, keberadaan dinasti politik ini juga mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat, karena politik dinasti ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pemilihan umum, sehingga dapat mengakibatkan tidak lolosnya calon yang berkompeten. Nah, hal ini dapat menyebabkan munculnya kepala daerah dengan kualitas yang rendah dan pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dana negara. Persepsi negatif mahasiswa itu juga pasti ada dalam politik dinasti ini. Ini akan berdampak pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada pejabat publik yang mengembangkan emosi politik, cenderungnya sindiran-sindiran, kemarahan politik, teriakan politik, dan lain-lain sebagainya. Pada prinsipnya, politik dinasti ini memang memberikan ruang dan menyediakan jalan bagi para koruptor terlebih jika politik dinasti itu lahir dari pendidikan secara prematur, di mana seorang politisi yang lahir dari kelas politik tertentu tanpa ditempa dengan pengalaman dan proses kaderisasi yang memadai, maka sudah bisa dipastikan dia lahir dari model sosial yang besar, bukan dari tradisi politik yang mengakar. Oleh karena itu, dia begitu susah dengan polisi dengan supaya menjaga dan merawat kekuasaannya di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan data yang telah kita ambil dan kita teliti,
dinasti politik masih marak terjadi di Indonesia dan menyimpang dari 3 dimensi etika politik, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Akibatnya, dinasti politik akan membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan, kemalasan, ketidaktransparan, ketidaktegasan, pelanggaran aturan, kolusi, nepotisme, rusaknya tatanan negara, dan masih banyak lagi. Baik, demikianlah video pembahasan materi kami mengenai dinasti politik dan analisisnya berdasarkan etika politik. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami adalah manusia dan juga mahasiswa baru yang akan terus belajar dan memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ataupun memberikan kritik dan saran, akan kami terima dengan senang hati di kolom komentar di bawah atau bisa langsung menghubungi nomor ini. Akhir kata, saya Alfredito Lidinova, selaku ketua dari kelompok 2 Pancasila 34 dengan dosen pengampu Bandung Prasetyo, mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.